Demi dapat perhatian Jokowi, Ratu Maksima mendadak cilokba. Ditulis oleh Anto Cahaya. Tidak dapat dipungkiri posisi Indonesia memang sangat strategis. Terlebih isu global warming yang akan menjadi ancaman serius dan diprediksi lebih mengerikan daripada COVID-19. Dan Indonesia dapat memainkan perannya di dunia internasional. Selama ini seluruh negara sibuk dengan penanganan COVID-19. Di sisi lain, dunia juga menghadapi ancaman lain yang sama bahaya, yaitu perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan emisi karbon sehingga meningkatkan tingkat suhu bumi. Tentunya, ini akan berdampak buruk bagi bumi dan manusia. Penelitian terbaru dari Amerika Serikat menyebutkan jika tidak ada perubahan, maka 95% permukaan laut bumi menjadi tidak layak huni pada tahun 2100. Penelitian tentang perubahan iklim ini telah dilakukan sejak abad ke-18. Mereka pun memprediksi bagaimana emisi karbon mempengaruhi dunia pada tahun 2021. Terkait hal di atas, catatan sosok pengganti Jokowi di tahun 2024 wajib tokoh yang tepat. Mengingat sumber daya alam kita cukup melimpah, disinilah peran Indonesia dapat dimainkan sebagai lumbung bagi dunia. Hal ini tentunya sejalan dengan Presiden Jokowi yang selalu mengingatkan hal tersebut. Tidak kurang Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pun tidak henti-hentinya mengingatkan akan dampaknya, bahkan menyebut jika kondisi tersebut harus dihadapi Indonesia, wajib siap dengan anggaran ribuan triliun untuk membackup kondisi yang menjadi ancaman dunia itu. Pemerintah sibuk dan serius menerima itu, para pembenci gaduh mempersoalkan hal remeh-temeh yang dikawangi Rocky Gerung CS. Mereka duduk santai sembari memainkan gadget atau di depan channel YouTube-nya, memproduksi dan memberondong dengan jutaan teori yang tiada guna, semata demi memuaskan dahaga pengikutnya, kemudian mendungu-dungukan pemerintah atau siapapun yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Kita tinggalkan sejenak spesies bernama Gerung CS. Maka terkait hal di atas, sosok Jokowi di mata para pemimpin dunia di G20 Roma, Italia saat ini menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan. Salah satunya adalah wakil dari PBB, yaitu Ratu Maksima dari Belanda. Bicara soal Ratu Maksima, sosoknya lekat dengan pribadi yang tulus. Sikapnya yang ramah dan dekat dengan rakyat Belanda telah mencuri perhatian di awal kemunculannya. Ratu Maksima lahir pada 17 Mei tahun 1971. Ia adalah istri dari Raja Willem Alexander dari Belanda. Sebelum menikah, Ratu Maksima bekerja di perusahaan keuangan internasional di Argentina, New York, dan Brasil. Di sebuah channel YouTube memperlihatkan bagaimana Ratu Maksima sesaat nampak terkesima saat menoleh ke kiri. Tak jauh dari tempatnya duduk ternyata ada Presiden Jokowi. Selanjutnya adegan yang tidak terduga pun terekam kamera. Tiba-tiba Ratu Belanda ini beranjak dari duduknya, kemudian dengan gestur agak membungkuk, menghampiri Presiden Jokowi yang saat itu sedang mengobrol dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Dalam rekaman video tersebut nampak pula Luhut Binsar Panjaitan yang mendampingi Presiden. Sesaat Presiden Jokowi belum juga menyadarinya. Sampai akhirnya Ratu Maksima mengangkat telapak tangannya seraya menyapa dan membuka sebentar maskernya. Dan keduanya pun akhirnya nampak tersenyum dan bersalaman ala Sunda. Momen itu pun membuat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson nampak tersenyum dibuatnya. Rekam jejak Ratu Belanda beberapa kali sempat berkunjung ke Indonesia, datang sebagai utusan PBB pada tahun 2016 terkait inklusi keuangan, kemudian pada tahun 2015, dan terakhir pada tahun 2020 bersama suaminya, Raja Belanda Willem Alexander. Kunjungan kala itu dilakukan membawa misi peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Dan rombongan Raja Willem Alexander dan Ratu Maksima saat itu membawa 4 menteri dan hampir 200 delegasi pengusaha. Maka tidak mengherankan jika kemudian Ratu Maksima nampak antusias ketika bertemu Presiden Joko Widodo di G20 Roma, Italia. Terlebih pada tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah yang sedianya diadakan di Bali dan Presiden Jokowi sebagai presidensi KTT G20. Dalam KTT G20 Roma tersebut juga diketahui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dikabarkan juga akan berkunjung ke Indonesia pada awal tahun 2022. Rencana itu dipastikan saat Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela rangkaian acara KTT G20 yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu 30 Oktober 2021. Kedua presiden membahas sejumlah hal, antara lain rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia. Maka dengan demikian siap-siap kelompok pecinta Erdogan di Indonesia yang cukup banyak bisa mengagendakan temu kangen. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gebrakan dan kejelian titisan Jokowi bikin warga Solo makin kesemsem, ditulis oleh Anto Cahaya. Rasanya sudah tidak terhitung banyaknya gebrakan Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Solo dalam ngemban tugas. Sejak dilantik pada bulan Februari 2021 bersama Wakil Wali Kota Teguh Prakosa langsung tancap gas. Gibran pun kemudian identik dengan seorang pejabat yang ogah berdiam diri di belakang meja balai kota. Ia lebih suka keluyuran, sambangi warganya. Maka tidak heran jika ia sempat kena COVID-19 gara-gara terlalu aktif di lapangan. Sejak menjabat, Gibran gajinya sebagai wali kota digunakan untuk beli beras yang 5 kg dan dibagikan ke warga yang membutuhkan saat belusukan atau seraya pulang ke rumah dan untuk nebus atau bayar SPP murid yang kekurangan. Bahkan tidak jarang ia harus rogoh kocek lebih dalam karena kerap tidak cukup. Di masa pandemi ketika nyaris seluruh sendi ekonomi mati suri, Gibran yang berangkat dari seorang pengusaha tidak hilang akal. Jalur digitalisasi menjadi salah satu pemecah kebuntuan. Selain terus mendorong vaksinasi di seluruh wilayah Solo Raya dengan cara yang cukup unik dan sistem jemput bola, dan belakangan diikuti kepala daerah lain yaitu dengan meluncurkan mobil keliling keluar masuk kampung pelayan divaksin. Kota Solo yang memiliki potensi wisata budaya yang tinggi juga mendorongnya untuk mulai digarap dengan sangat serius. Balai Kambang yang vakum mulai dibidik sebagai salah satu pusat hiburan rakyat agar datangkan PAD. Sedang kampung-kampung yang memiliki potensi pariwisata desa, jalan masuk yang rusak mulai dibenahi. Salah satu contoh kampung atau wilayah yang memiliki ciri khas sentra batik. Harapannya wisatawan dapat melihat bahkan mencoba secara langsung dalam membuat batik. Sudah barang tentu itu akan menjadi kenangan tersendiri. Bahkan sebelumnya mimpi Gibran yang ingin punya spot ikonik seperti halnya Malioboro Yogyakarta mulai digarap. Kawasan Ngarsopuro dan kawasan Jalan Gatot Subroto bakal disulap menjadi Malioboro-nya Solo. Maka dengan demikian potensi wisata kota dengan berbagai macam kerajinan tangan khas Solo dan Nusantara bisa dijajaki pedagang atau warga. Tidak ketinggalan kuliner Solo yang khas menjadi salah satu wisata kuliner yang menjanjikan dan dapat mengangkat perekonomian warganya. Sementara itu pasar-pasar tradisional yang berjumlah 44 pasar dipaksa oleh Gibran dikenalkan pembayaran non-tunai atau mulai masuk digitalisasi. Jadi, kita akan melihat para mbok pedagang di pasar yang pegang gadget dengan cekatan dan lihai cek saldo di akun mereka masing-masing tanpa ribet cari kembalian. Gibran termasuk pemimpin yang jeli dari sektor olahraga, terutama sepak bola. Ia terlihat sangat concern. Stadion Manahan yang bertaraf internasional benar-benar dimanfaatkan. Melalui Persis Solo yang naikkan level dirinya ke pentas nasional. Ia bersama Kaisang, adiknya, sebagai pemilik klub membesarkan Persis. Terbukti sejak bergulirnya Liga 2 Persis sampai saat ini belum terkalahkan dan pemuncak klasemen di grup C bersama 4 klub lainnya diantaranya milik Atta Halilintar PS Pati.